Para bapak, ibu, saudara-saudari sekalian, selamat pagi. Terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Pada kesempatan yang baik di pagi hari ini, kita bisa bersama-sama kembali menyisihkan waktu untuk memperkokoh keyakinan kepada Tikratana, mengingat kembali ajaran-ajaran luhur Guru Agung Sang Buddha, serta juga melakukan kebajikan-kebajikan yang lainnya. Ibu, bapak, saudara-saudari sekalian, tidak terasa waktu begitu cepat. Tidak terasa besok kita sudah memperingati hari suci, yakni hari Trisuci Waisak. Kalau ibu bapak merenungkan tentang perjalanan dari sang waktu, kadang-kadang dalam 1 tahun itu rasanya cepat sekali. Tidak terasa sekarang sudah di pertengahan bulan Mei. Artinya kita telah melewati kurang lebih 5 bulan. Dan di sini sebetulnya ibu bapak, setiap waktu itu punya momen penting. Setiap waktu itu punya makna. Maka ketika kita menggunakan waktu kita, hendaknya waktu itu penuh dengan makna, penuh dengan manfaat. Kenapa? Karena setiap waktu akan punya cerita. Jadi setiap waktu itu bukan hanya waktu itu berlalu, tapi waktu itu juga akan menjadi cerita. Ada ceritanya, ada maknanya, sekaligus juga ada manfaatnya. Tadi Ramani Lince bilang, ya ini juga rangkaian ulang tahun wihara Bante. Katanya begitu. Tapi saya tidak disebutkan ulang tahun wihara yang keberapa. Karena kadang-kadang kalau menyebut umur, takut. Ya kadang-kadang begitu. Kadang-kadang kalau saya diundang acara tertentu, ya kalau ada umat ulang tahun, biasanya sih, ya ada orang tertentu, tidak saya sebut ya, ada orang tertentu, Bante hari ini ulang tahun. Terus saya lihat kue tar saja. Loh ini ulang tahun yang keberapa? Saya bilang, rahasia Bante. Jadi di sini juga saya pikir juga sama juga. Jangan-jangan ulang tahun wihara juga rahasia juga. Karena kadang-kadang ya di beberapa masyarakat itu pantang menyebutkan angka, pantang. Makanya itu kan saya bilang pantang. Ya, jadi di dalam masyarakat itu ada ya pemahaman demikian. Karena kita hidup ini di dalam masyarakat ini sebagai wawasan, ada kebenaran hakiki, ada kebenaran kebersamaan. Secara hakiki benar, tapi kalau secara kebersamaan itu tidak menimbulkan kenyamanan, maka itu tidak perlu disebutkan. Makanya ketika ada umat yang ulang tahun kemudian tidak menyebutkan tanggalnya, tidak menyebutkan tahunnya, saya sudah mengerti. Begitu. Kenapa? Karena memang di masyarakat kita tidak usah jadi detektif. Ya, tidak usah pakai detektif. Itu berarti sudah jelas maknanya. Ini sebetulnya berapa ya? Ini bukan teka-teki untuk dijawab. Ya nanti kalau ibu bapak berkunjung ke rumah teman, ke rumah kerabat, mungkin saat itu ulang tahun. Kok tidak disebutkan?
tentang jumlah tahunnya. Jadi Anda sudah paham, tidak usah jadi detektif. Sebetulnya kamu berapa sih? Sebetulnya berapa sih? Kenapa? Memang secara hakiki tidak jadi persoalan. Tapi ketika kita tinggal di dalam komunitas yang punya keyakinan tertentu, nanti akan mempengaruhi suasana hati. Makanya kadang-kadang kalau saya ditanya oleh umat, kadang-kadang jawaban saya bukan berdasarkan hakiki, tapi kadang-kadang menggunakan penilaian emosi. Setahun yang lalu kurang lebih, ini cerita dulu. Setahun yang lalu kurang lebih, ada umat yang bertanya, Bante, kira-kira saya baiknya vaksin atau tidak? Gitu aja ditanyakan ke saya loh. Bante, kira-kira saya perlu vaksin atau tidak? Kalau kita pakai data, ya memang wajib vaksin. Kalau pakai data. Tapi kalau itu jadi tekanan batin, artinya menimbulkan gangguan emosi, dipikir dulu. Jangan sampai kita melakukan, tapi suasana hati tidak menyenangkan. Makanya, seperti apa yang di dalam pemaknaan waktu, ya, waktu ini punya cerita, waktu ini punya makna, dan waktu itu juga ada manfaat. Kenapa waktu itu ada ceritanya? Karena setiap waktu itu ada kejadian. Dan di dalam kejadian itu, ya ada maknanya. Seperti Trisuci Waisak itu hari. Waktu. Waktu itu ada kejadian. Apa Trisuci Waisak? Ada kejadian. Memperingati 3 peristiwa. Ada maknanya. Apa maknanya Trisuci Waisak? Untuk menumbuhkan keyakinan. Apa manfaatnya? Tidak lain mengingatkan kita untuk membuat kebajikan. Jadi waktu yang kita miliki, setiap orang ini punya kejadian, maka waktu itu ada ceritanya. Waktu kecil ada ceritanya, anak kecil. Lagi seneng-senengnya beli es ya, zaman dulu itu ada es yang diserut, kemudian di press, ya, di press ya. Lagi jalan, kesandung jatuh. Jadi ada kejadian, ada ceritanya. Jadi setiap waktu yang kita jalani ini, ya, ini akan menimbulkan cerita nanti. Makanya kalau kita jadi tua, nanti ceritanya dulu. Dulu Bante, itu empang dulu belum ada. Ya, dulu empang belum ada. Atau sebaliknya, dulu itu empang, sekarang jadi permukiman. Kenapa? Karena kita ada di waktu itu. Jadi setiap waktu yang kita miliki, namanya orang hidup itu tidak lekat, ya, tidak lepas dari yang namanya waktu. Waktu itu punya cerita, waktu itu ada maknanya, dan waktu itu ada manfaatnya. Apakah itu ulang tahun wihara? Apakah itu Trisuci Waisak? Ini kan hal-hal yang di luar kita. Bukan hanya kita berbicara yang di luar, tapi kita juga berbicara kepada diri sendiri. Pertanyaannya adalah, waktu yang kita miliki ini, sekarang, lebih banyak kita gunakan untuk apa? Kenapa? Karena waktu yang akan Anda jalani itu akan punya cerita. Kalau Anda marah, itu nanti ada ceritanya. Tuh ibu-ibu itu loh, dulu marah di depan orang tuh. Dulu itu, wah bikin malu. Pernah dengar begitu belum? Jadi nanti Anda punya cerita. Wah, berantem ibu-ibu dengan ibu-ibu berantem. Ada enggak? Ya enggak usah ngomongin orang lah, kira-kira gitu. Ya. Jadi ada ceritanya gitu. Jadi waktu yang kita jalani ada ceritanya, ya, ada ceritanya, ada maknanya. Apa makna terkandung di sana? Apakah maknanya kebencian
Apakah maknanya keyakinan? Apakah maknanya cinta kasih? Atau malah maknanya kebingungan? Jadi di dalam kehidupan yang kita jalani, memang ketika kita diingatkan dengan momen-momen yang istimewa, seperti Trisuci Waisak ini istimewa bagi umat Buddha. Kenapa? Karena kalau tidak ada Trisuci Waisak, itu tidak ada agama Buddha. Lah kenapa? Lah tidak ada bodhisatta mencapai pencerahan kok. Lah kalau bodhisatta belum mencapai pencerahan, mana ada agama Buddha? Jadi di dalam waktu yang saat ini akan kita isi, baik waktu yang ada di luar maupun waktu yang ada di dalam kehidupan kita, hendaknya ini kita ingat, kita akan membuat cerita apa dalam hidup ini? Kita akan membuat cerita apa? Kalau ibu bapak nonton serial, serialnya itu kan ada ceritanya ya. Kalau nonton serial, serialnya tidak menyenangkan, apa yang akan Anda lakukan? Ganti channel. Ganti channel. Kalau cerita kehidupan Anda tidak menyenangkan, mau ganti apa? Mau ganti apa? Hah? Mau ganti apa? Yang bisa kita ganti kalau ada cerita hidup yang tidak menyenangkan, bukan ganti channelnya, ya bukan ganti channelnya, tapi ganti cara berpikirnya. Karena setiap waktu punya cerita. Cerita hidup dari zaman dulu, sekarang ceritanya cuma dua. Ceritanya cuma dua. Kalau tidak menyenangkan, menyedihkan. Menjadi serial jadi menarik kalau ada dua-duanya ini. Cerita kalau Anda, wah, habis senang, akhirnya dia menderita. Atau sebaliknya, menderita, senang. Itu cerita. Dan itu sang sutradara udah pinter sekali. Ya, sampai-sampai Anda juga terbawa. Wah, kapan lagi ya? Itu ceritanya sutradaranya di luar. Kalau ceritanya tidak menyenangkan, kalau televisi diubah channelnya, kalau diri kita diubah cara berpikirnya. Kalau sinetron itu ada cerita menyenangkan dan tidak menyenangkan, itu diatur oleh sutradaranya. Kalau kita cerita hidup ini kadang menyenangkan, kadang tidak menyenangkan, itu yang mengatur. Nah itu. Makanya ibu bapak, dengan kita memahami waktu, ini punya cerita. Kalau ceritanya tidak menyenangkan, kita ubah cara berpikir kita. Kalau rasanya kita belum menyadari, ingat, kita adalah sutradara hidup kita. Anda pura-pura benci atau pura-pura bahagia, yang tahu diri sendiri, yang ngatur diri sendiri. Lagi sedih gitu, lagi sedih. Foto langsung. Begitu kan ya? Wah. Jadi lagi sedih, lagi semrawut gitu. Kemudian ayo foto-foto. Ya. Kenapa? Supaya nanti kalau ketemu di masa ke depan, kita punya cerita. Saat itu saya bahagia loh. Ya, saat itu saya bahagia loh. Sampai bilang, gayanya bebas. Ya kan? Kadang-kadang foto sama Bante gitu, udah foto resmi begitu, Anjali gitu ya. Anjali begitu ya. Sekarang boleh bebas ya Bante ya. Ada kan biasanya begitu kan? Bos, ada yang pokoknya dibuat cerita hidup ini menjadi menyenangkan. Ada yang begini. Begini artinya mantap. Nah, Anda membuat cerita hidup Anda aja di depan orang supaya mantap. Wah, atau kalau tidak, ada yang begitu supaya ceritanya apa kalau begini nih ya. Saya enggak tahu ya. Saya tahu belakangan itu yang begini gitu loh. Saya tahu, supaya kelihatan ceritanya hidup itu ya penuh dengan cinta kasih. Ya, enggak ada. Gimana? Foto bersama. Enggak ada kan? Kalau sampai ada itu berarti musuhan banget dah.
Jadi nanti dari apa yang penghantar ini ingin Bante sampaikan, kita hidup ini bersama dengan waktu. Dan setiap waktu kita ada ceritanya. Gitu loh. Ada ceritanya. Dan sebetulnya kabar baiknya kita ini adalah sang sutradara kehidupan kita. Apakah kita pura-pura bahagia, itu pun juga pilihan kita. Apakah kita jadi pura-pura baik, itu pun juga pilihan kita. Loh Bante, baik kok pura-pura. Loh, lebih bagus baik pura-pura daripada jahat beneran. Hah? Karena kadang-kadang untuk baik itu kadang-kadang butuh pura-pura. Anda aslinya itu menderita loh. Kalau ketemu Bante yang ceramah agak lama. Lama banget. Tapi Anda pura-pura baik gitu. Napas masuk, napas keluar. Anda kadang-kadang di saat itu Anda sebetulnya pura-pura bahagia. Padahal itu sudah dari tadi. Loh, makanya kalau ada yang bilang kan, Bante, kenapa kita mesti pura-pura bahagia? Loh, ya memang kadang-kadang untuk membuat ya suasana. Nanti kalau kita tidak senang, kemudian bubar satu-satu, kan tidak menghargai. Ya, makanya kadang-kadang saya perhatikan umat-umat. Ya, kadang-kadang saya perhatikan. Ini cerita tentang orang. Saya ceritakan tentang orang. Ya, jadi terus sudah mulai. Saya sudah peka kalau sudah mulai begini. Ya, saya juga tahu ibu pegel di pinggang, saya pegel di tenggorokan. Ya, kita sama-sama tahu kok, gitu loh. Ya, kita sama-sama tahu gitu. Begini-begini, ya saya juga paham kalau Anda juga pegel. Saya begini-begini leher juga mikir juga gitu loh. Jadi setiap cerita ini, ya setiap waktu ini ada ceritanya. Makanya karena kehidupan ini akan meninggalkan cerita, kehidupan ini juga akan ada ceritanya. Dan setiap cerita ini, jangan sampai kita kehilangan makna. Sebetulnya kehidupan kita mau kita isi untuk apa? Itu kan makna. Makna itu kan esensi. Esensi. Ya, esensi. Jadi kalau kita merenungkan tentang waktu, ada ceritanya, ada maknanya. Nah, makna yang kita jalani dalam hidup ini apa? Memang setiap orang pada dasarnya kita ini masih belajar. Ini makna dalam hidup yang harus kita pahami. Hidup yang kita jalani saat ini, kita ini masih belajar. Namanya belajar itu ada hal yang belum diketahui. Ya, namanya belajar itu pasti ada sesuatu yang belum diketahui. Kalau ibu bapak sudah tahu semuanya, ya tidak perlu belajar. Tidak perlu belajar. Ya, tidak perlu belajar. Makanya ibu bapak, ketika kita merenungkan waktu, tahu waktu ini akan meninggalkan cerita. Sebelum waktu ini meninggalkan cerita, maka kita harus merancang. Kira-kira dalam hidup yang saya jalani ini, maknanya apa? Apakah hanya terisi ceritanya dulu susah, sekarang susah, nanti susah. Jadi ceritanya nanti dulu waktu kecil susah, waktu gede susah. Kalau udah tua selain susah juga menyusahkan. Ya, jadi ibu-ibu, ya ini kita tidak ngomongin orang, ya tidak ngomongin orang. Jadi saya tidak ada niat nyinggung siapapun, tidak ada guna juga saya nyinggung siapapun. Saya hanya meluruskan. Saya hanya meluruskan supaya nanti dalam cerita hidup kita tidak langsung larut di dalam kabut yang hitam. Seolah-olah hidup yang dijalani ini tidak ada maknanya. Seolah-olah hidup yang dijalani ini tidak ada nilainya. Guru Buddha menyampaikan bahwasanya terlahir sebagai manusia ini adalah sebuah keberuntungan. Karena tidak semua makhluk punya kesempatan terlahir sebagai manusia. Kan susah Bante. Justru ketika kita lahir di alam manusia, kita diingatkan dengan kesusahan, itu kabar baik. Kabar baiknya apa? Kalau kita tahu susah, berarti kita bisa berjuang membebaskan diri dari kesusahan. Jadi di balik cerita susah, jangan diratapi kesusahannya,
Di balik cerita kesusahan, di balik cerita kepahitan, di balik cerita yang tidak membahagiakan, itu menjadi upaya untuk membangkitkan kemampuan kita. Jadi kalaupun ada hal yang kurang berkenan, yang harus dipahami, kita sebagai umat Buddha patut bersyukur. Lahir sebagai manusia ini adalah keberkahan. Nggak usah iri sama binatang peliharaan. Nggak usah iri. Nggak usah iri. Ah, Bante, dia punya mini pom aja kemana-mana digendong. Wah, dia aja per minggu bawa ke salon. Batuk sedikit dibawa ke dokter. Nggak nafsu makan, dibawa periksa. Boro-boro saya, Bante. Ya ndak udah yang ada yang muji. Kalaupun batuk juga malah nengokin, cuma nengokin doang. Ndak ada yang kasih sesuatu. Memang lebih menguntungkan. Hati-hati. Ya hati-hati ya, hati-hati. Jangan iri. Ya, kesempatan baik sebagai manusia ini adalah keberkahan. Kalaupun ada hal yang kurang berkenan, inilah kesempatan kita untuk menggugah diri kita. Kebaikan-kebaikan apa yang semestinya kita lakukan. Jangan iri. Dimanapun ceritanya orang iri itu tidak pernah bahagia. Ya, ceritanya orang iri cuma nambah koyo cabe. Tempel sini, ya kan? Ya kan? Iya. Lah saya tahu cerita ini dari orang Tangerang juga. Ya. Loh, kenapa kok pasang koyo cabe di samping di depan? Soalnya depan rumah beli motor baru. Ya, soalnya depan rumah beli motor baru, soalnya depan rumah beli TV baru. Akhirnya karena tidak bisa beli sesuatu yang baru, akhirnya dia beli koyo cabe yang baru. Jadi nanti kalau di dalam kehidupan, ini cerita keseharian loh. Ya, cerita keseharian. Pening bukan mikirin diri sendiri. Pening mikirin tetangga. Kok dia bisa beli ya, dari mana? Nah, jangan-jangan dia kredit. Tapi kok kredit terus ya? Nah, jangan berpikir demikian. Ya. Karena ketika kita menjalani kehidupan yang kita jalani, kita harus patut bersyukur. Ya, kita lahir sebagai manusia ini adalah keberkahan. Kita bisa mengingatkan, kalaupun ada hal yang kurang, kita diingatkan untuk ayo bergugah, ayo bergegas, ayo berjuang. Untuk apa? Membuat kebajikan. Jadi ketika kita di sini, sebetulnya kehadiran wihara ini sebetulnya adalah sebagai sarana untuk membuat kebajikan. Ini hanyalah sarana. Ya, ini sarana. Sarana apa? Untuk membuat kebajikan. Lah kan saya ke wihara enggak ngapa-ngapain, Bante. Saya cuma duduk, diem. Saya enggak ngapa-ngapain. Kenapa disebut kebajikan? Karena ketika ibu bapak datang ke sini, kemudian duduk dengan nyaman, mendengarkan dhamma dengan ketenangan, muncul pemahaman, itu juga kebajikan. Karena segala kebajikan itu dimulai dari pikiran. Semua kebajikan itu dimulai dari pikiran. Kalau pikirannya benar, ucapannya, perbuatannya jadi benar. Tapi sebaliknya belum tentu. Kalau perilakunya benar, ucapannya benar, belum tentu pikirannya belum tentu. Makanya meskipun hanya duduk sebentar, ya mendengarkan dhamma untuk memperoleh pemahaman. Oh iya, waktu ini punya cerita, waktu ini ada maknanya, dan waktu ini ada manfaatnya. Kita hidup sebagai manusia adalah keberuntungan. Kalaupun ada hal yang kurang berkenan, artinya kita diingatkan untuk membuat kebajikan. Kebajikan demi kebajikan bisa kita peroleh dari sarana yang ada di sini. Makanya keberadaan wihara itu adalah sarana. Sarana itu alat. Ya, sarana itu alat untuk membuat
kebajikan. Ibu-ibu, bapak-bapak datang mendengarkan dhamma. Muncul pemahaman. Ya, mendengarkan dhamma muncul pemahaman. Bahwasanya kebajikan dimulai dari pikiran. Pikiran yang seperti apa yang disebut pikiran yang bajik? Pikiran yang memiliki pandangan benar. Ini pikiran yang bajik. Ya, pikiran yang punya pandangan benar. Kalau pikirannya punya pandangan benar, maka pikiran ini bisa dilatih untuk melepaskan. Kenapa? Karena sudah punya pandangan benar. Kalau belum punya pandangan benar, ya pikirannya sulit untuk melepaskan. Kejadian sudah berlalu masih diingat. Meliputi dua, menyenangkan maupun tidak menyenangkan. Yang sudah berlalu latihan dilepaskan. Pikiran yang benar adalah pikiran yang bisa melepaskan. Pikiran yang benar adalah pikiran yang tidak ada niat jahat. Pikiran yang benar juga pikiran tidak ada niat untuk menyakiti. Itulah pikiran yang benar. Kenapa seseorang punya pikiran benar? Karena dia punya pandangan benar. Ya, jadi kalau ibu-ibu, bapak-bapak di sini kok masih punya kecenderungan pikiran untuk niat jahat, punya kecenderungan untuk nyakiti, punya kecenderungan untuk sulit melepaskan, berarti pandangan benar belum masuk. Ya. Jadi meskipun orang ke wihara itu belum tentu pandangannya benar, belum tentu. Kenapa? Karena waktu ceramah bisa jadi pas ke toilet. Ya ke toilet kan giliran ngomong ini kesekip jadinya. Ya, kesekip. Atau saat mendengarkan ceramah kakinya gatelen. Ya gatelen tuh mungkin banyak nyamuk atau digaruk ya. Karena fokus menggaruk telinga ndak aktif. Ketika dhamma disampaikan, informasi tidak masuk ke dalam pikiran. Meskipun tampaknya rajin datang, tapi pemahaman tidak masuk. Atau sebaliknya ada lagi, orangnya duduk, pikirannya ayo cepat selesai, ayo cepat selesai, ayo cepat selesai. Jadi tidak dengar gitu. Ya, tidak dengar gitu. Makanya kalau ibu-ibu bawa-bawa ke wihara, memang kita tidak mendapatkan dalam artian kuantitas yang berbicara mungkin materi. Tapi ketika kita datang ke wihara, sebetulnya kita memasukkan kualitas. Kualitas itu tidak kelihatan, kualitas itu adalah esensi, kualitas itu masuk ke dalam diri. Ya. Jadi kalau kita belum muncul pandangan benar, tolong yang sudah rajin ke wihara, kok masih punya indikasi sulit melepaskan, kok masih punya indikasi gampang membenci, kok masih punya indikasi pengen menyakiti, berarti pandangan benar belum masuk. Bukannya belum ada, belum masuk. Ada tapi tidak dimasukkan. Makanya itu belum masuk. Ya, makanya kalau datang ke wihara, ya, ketika ada pembabaran dhamma, ya, tolong, ya, Anda harus aktif. Ya, harus aktif itu benar-benar disimak. Korelasinya benar enggak? Karena butuh penghubung. Kalau demikian, benar enggak? Gitu. Makanya ketika kita mengisi waktu supaya kehidupan kita senantiasa di dalam kebajikan, ya kita masukkan pandangan. Makanya tadi saya cerita di awal tadi, kalau nonton TV, channelnya tidak bagus, kita pindah. Tapi kadang-kadang umat Buddha sudah mengerti hal ini. Tapi ketika cerita hidupnya tidak bagus, dia hanya menunggu. Tidak mengubah cara berpikirnya, hanya menunggu. Semoga keajaiban datang. Semoga keajaiban datang. Tidak ada isinya. Jadi meskipun kalau tidak ada isinya terus bagaimana? Diisi, tidak bisa kita. Semoga setelah ceramah ada isinya. Tidak bisa, tidak bisa. Hidup ini adalah real. Ya, jangan menunggu yang namanya mukjizat. Anda harus lihat. Memang mukjizat itu ada, tapi tindakan itu lebih nyata.
Gitu. Kadang-kadang, Bante, tolong berkahi. Supaya apa? Pinter. Buka buku aja males. Bagaimana pinter? Bagaimana? Bante, supaya dagangannya rame. Lo Anda baru buka aja jam 8. Apalagi di toko tradisional. Toko tradisional itu lebih pagi. Bagaimana? Makanya ketika kita berbicara dhamma, ya di sini ibu-ibu, bapak-bapak, kita harus melihat menggunakan, ya jangan sampai kita berharap, ya tanpa mewujudkan tindakan, ingin berubah tetapi tidak mengubah cara berpikirnya. Ya nanti tak jarang nanti jadi keluhan. Bante, saya sudah sering berbuat baik. Ya, saya sudah sering berbuat baik. Kok ada ini, ada itu. Lihat dulu apa dulu gitu loh. Jangan kemudian digeneralisasikan saya sudah berbuat baik. Bante, saya bikin teh kok enggak manis-manis. Padahal saya sudah sering berbuat baik. Tutur kata saya juga manis, perilaku saya juga manis. Saya berharap teh manis kok keluarnya enggak manis-manis ya. Nih, kalau tidak menggunakan kesadaran, hanya bisa menunjuk yang di luar tanpa mengintrospeksi ke dalam. Saya sebetulnya pengen orang-orang itu peduli sama saya, tapi kitanya tidak peduli sama orang. Bagaimana? Makanya kalau ada hal-hal yang mungkin kurang berkenan dalam kehidupan kita, ya, kalau TV dipindah channelnya, kalau orang dipindah cara berpikirnya. Makanya kita harus patut bersyukur. Ya, bersyukur. Kenapa? Setiap cerita hidup ini ada kok sisi lebihnya. Kalau kita hanya fokus kurangnya, ya ada. Ya. Sekarang kembali kepada kita. Kita yang menjalankan kehidupan kita. Ya, kita ini yang menjalankan kehidupan kita. Makanya kalau ada hal-hal, ya kita perlu mendengarkan dhamma. Ya. Punya kebajikan, ya. Makanya kalau nanti membaca buku-buku dhamma itu banyak sekali. Ya, dhamma-dhamma yang bisa dijadikan rujukan. Sebagai apa? Tuntunan pedoman di dalam menjalankan kehidupan. Ya, jadi dhamma ini banyak sekali yang bisa kita jadikan tuntunan. Bante, kalau saya buka usaha tuntunannya apa? Ya memiliki yang namanya satu, utana sampada mesti rajin, ulet, banyak inisiatif. Sudah gitu ya kita harus jaga yang kita punya teman yang baik. Bisa mengatur, yakni pengeluaran pemasukan. Itu sudah ada rujukannya. Kalau menghadapi orang-orang yang menjengkelkan bagaimana Bante? Sabar, tenang, sambil dipelajari apa yang bisa kita lakukan. Kapan hari saya dimintain nasihat sama umat, saya bingung juga. Bante, bagaimana menyadarkan orang tua yang pelit? Bagaimana menyadarkan orang tua yang pelit? Saya ditanya begitu. Waduh, saya bilang, sebentar ya, tak pikir dulu dah, saya bilang. Orang yang pelit mau dinasihati apapun tetap tidak bisa memberi. Tidak bisa. Tapi sebetulnya orang yang pelit bisa dilatih. Dilatih apa? Dititipin. Dititipin dulu. Nih, titip ya, nanti ini kasih ke dia. Ya, bisa sebetulnya. Orang yang pelit itu bisa dilatih. Ya, tolong ini nanti kan ada sembako, kamu tolong bagi-bagi ke sana ya. Ketika dia menghantarkan, dia tahu rasanya bagaimana memberi. Dia terinspirasi. Oh, tapi kalau diceramain, ayo berdana. Dompetnya ini kayak ada lem Alteco-nya. Susah. Makanya kadang-kadang itu salah satu cara. Kenapa kita bikin kegiatan bakti sosial itu, kita juga ajak-ajak orang supaya juga membuka kedermawanan. Itu yang dilakukan oleh Yayasan Buddha Seji itu. Nah, orang datang, bukan hanya orang dilatih untuk menerima, tapi orang juga dilatih tanpa disadari, dia juga ikut memberi meskipun itu asalnya bukan miliknya. Ya, jadi kalau ada nasihat bagaimana Bante? Untuk mengubah orang yang pelit hanya satu, dimodali dulu. Dimodali.
Modal itu apa ya? Dititipin untuk dia menyalurkan. Ya, untuk dia menyalurkan. Atau sebaliknya. Ya, kita kasih ya hal-hal yang mungkin menghibur dia. Ini juga bisa. Jadi di sini pada dasarnya semua orang tuh bisa diubah pada dasarnya. Makanya di dalam cerita kehidupan Anda, sebetulnya Anda bisa mengubahnya. Hanya kadang-kadang karena keterbatasan pengetahuan, ada keterbatasan-keterbatasan yang lain, kadang-kadang kita ya kurang persiapan. Makanya yang punya anak, anaknya dari sekarang dilatih untuk membuat persiapan demi persiapan. Ya, belajar sungguh-sungguh, jangan sampai salah pergaulan. Itu kan sebetulnya adalah persiapan-persiapan yang baik gitu. Ya, persiapan-persiapan yang baik. Karena pada dasarnya ya semua orang ini bisa berubah. Tergantung kegigihan, tergantung kesabaran, tergantung ketekunan. Kalau Anda sabar, Anda tekun, nanti Anda berubah. Siapa yang di sini punya kecenderungan gampang marah-marah? Ada enggak? Gampang emosian, ada enggak? Ada enggak? Ada. Sebetulnya gampang cara mengubahnya. Anda sering-sering ngulangin dalam hati Anda. Sabar, tenang, sabar, tenang, sabar, tenang. Nanti kalau ada suara yang tidak menyenangkan, ingat. Sabar, tenang, sabar, tenang, sabar, tenang, sabar, tenang. Saya yakin Anda pasti berubah. Kenapa? Karena Anda tidak terbawa situasi. Yang Anda ingat hanyalah sabar, tenang, sabar, tenang. Anda tidak terbawa. Itulah yang di dalam Dhamma disebut memasukkan nilai luhur ke dalam batin. Ya, memasukkan nilai luhur ke dalam batin. Itu kalau Anda sedang marah. Marah, jengkel, ingat. Sabar, tenang, sabar, tenang. Termasuk kalau ketemu orang-orang yang kita benci, ya, bagaimana Bante saya menghadapi orang yang saya benci? Anda harus masukkan nilai luhur dalam batin Anda. Senyum, 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 senyum. Nanti dilatih, ya, dilatih. Bukannya tidak bisa kan sebenarnya kan modul bagaimana kita keluar kan tergantung inputnya, tergantung informasi. Kalau informasinya, saya sebel, awas ya. Itu nanti bukan senyum yang keluar taring itu. Ya. Itu kan sebenarnya kembali ya. Ya, kembali. Ini kan sebenarnya kembali. Kalau Anda tidak bahagia, pertanyaan apa yang sering masuk dalam pikiran Anda? Kalau Anda tidak bahagia. Bante, saya sudah kecewa. Pagi kecewa, dimasukkan. Aku kecewa, dia sudah mengkhianati. Jam 7 pagi itu. Jam 7 pagi. Bangun pagi sudah ingat, aku kecewa. Dia telah mengkhianati. Padahal apa yang aku berikan itu murni tulus. Aku kecewa sama dia. Jam 7 bilang begitu. 7.30 diulangi sama lagi. Aku rasanya tidak kuat dengan ini. Oh, begitu kan? Diulang. Bayangkan ibu bapak. Kalau yang dimasukkan ke dalam pikirannya adalah yang buruk-buruk diulang-ulang. Anda jadi dengan yakin loh. Tidak disadari, yakin. Kalau yang baik-baik malah ragu. Tenang, sabar. Masa sih Bante? Tenang, sabar. Mesti begitu ya? Kalau diingatkan memasukkan hal-hal baik ke dalam batin malah diragukan. Tapi giliran, awas ya. Nanti aku akan balas. Kamu lengah, hajar. Nanti akan aku balas 3 kali lipat dari apa yang kamu berikan. Belum ketemu sudah mikir. Giliran ketemu, pikirannya makin kencang. Saya akan balas di depan orang-orang. Bayangkan, bisa dibayangkan betapa menderitanya orang seperti itu. Dengan mantap, dengan yakin yang dimasukkan ke dalam pikirannya adalah hal-hal yang buruk. Nanti dicek ya, ini harus dengan cara vipassana. Vipassana itu perhatian ke dalam. Saat Anda marah, ya Anda benci, informasi apa yang membanjiri pikiran Anda? Kalau Anda sedih, informasi apa yang membanjiri pikiran Anda?
Itu kan sebetulnya hanya di situ-situ aja sih. Hanya karena waktu vipassana Anda tidak hadir aja, jadinya Anda tidak paham. Aduh, Bante pusing, pusing, pusing. Sebetulnya yang bikin Anda pusing, Anda mikirkan Anda punya kekurangan. Kekurangan dipikirkan jadi pusing. Jadi Dhamma Duta itu banyak yang pusing kok. Banyak Dhamma Duta itu pusing. Ya. Kenapa? Banyak dipikirkan kurangnya. Waduh, nanti kalau, waduh banyak orang ya. Belum ngomong sudah mikir banyak. Waduh banyak orang, semua lihat ke saya ya. Pegang mic itu biasanya kan, mic ini kan diem ya. Ini mic itu bisa goyang sendiri loh. Tangan dua malah makin kencang begini. Ya, kenapa? Itu sebenarnya kan kembali ya. Nanti diingat, cara berpikir itu penting. Anda pengen jadi apa? Termasuk apa yang akan Anda pikirkan. Ya, jadi kalau yang punya kecenderungan-kecenderungan yang buruk ya, Anda sering masukkan ke dalam batin Anda. Ya, sabar, tenang, sabar, tenang. Kalau tidak percaya dalam waktu 30 hari pasti berubah kehidupan Anda. Ini tanggal berapa nih? 15. Selama 30 hari ke depan, tolong setiap hari dilakukan. Nanti saya berjumpa dengan Anda, pasti Anda berubah. Pasti Anda berubah. Kenapa? Karena input yang masuk lebih banyak. Tenang, sabar, tenang. Meskipun duduk meditasi, tidak tahu apa-apa. Ya, karena kakinya sudah pegel kan, tidak tahu apa-apa kan. Ini sebetulnya apa yang harus saya lakukan kalau pegel? Tenang, sabar, tenang, sabar. Anda lama-lama itu akan membuat keuletan Anda. Jalan dari SPBU sampai sini, tidak terasa kok. Kalau sepanjang jalan Anda mikirkan, tenang, sabar, tenang, sabar, tenang, sabar, sampai. Tapi kalau yang dipikir, aduh jauh banget, udah gitu panas lagi, aduh udah ada yang ngacak lagi. Tuh, menderita kan? Sepanjang jalan itu menderita. Ketemu teman, Cik itu, bukan diboncengin cuma Cik doang. Cik doang, Cik. No, ya cuma lewat doang. Dalam hati sih mau ikut ya. Tapi Cik gitu. Saya pikir tadi mau diamperin. Cuma Cik doang. Ya udah kalau enggak ketemu dengan menyenangkan udah tenang, sabar, tenang, sabar. Nanti Anda akan melewati. Daripada Anda memasukkan hal-hal buruk ke dalam pikiran. Ya, jadi nanti dalam cerita kehidupan masukkan nilai luhur ke dalam batin Anda. Ya, termasuk juga ya semoga saya bahagia. Anda katanya pengen, katanya pengen bahagia, tapi yang sering dimasukkan pikirannya apa? Nah, katanya mau bikin teh manis. Ya, masih mending tidak digulain, ini diisi garam. Ya, sama-sama masukkan tapi beda rasa. Katanya ingin bahagia, tapi yang sering-sering dimasukkan. Aku tidak suka dah dengan pasangan hidupku kalau begini. Tinggal satu rumah tapi mikirnya saya tidak suka. Ya bagaimana bahagia yang tidak suka. Aku tidak suka dah dengan pasangan hidup kok seperti ini. Dulu dia tidak seperti itu dah. Kok sekarang dia udah seperti omongannya kasar apa-apa bla bla bla. Pokoknya disorot terus. Nyorot keluar sebetulnya nyorot ke dalam. Karena proyektor yang ada di sini, proyektor itu bisa mengeluarkan gambar. Gambar yang diproyektor itu kalau dinyalakan, kalau tidak rusak, ya, itu kalau dinyalakan proyektor itu ya, dinyalakan. Gambar yang ada di tembok bergantung dengan cahaya yang di proyektor. Kalau cahayanya biru, yang keluar warna biru. Kalau yang keluar warna merah, di dinding warnanya merah. Apa yang ada di dalam pikiran Anda itu sebetulnya gambaran kehidupan nyata Anda. Ya, makanya kadang-kadang ya kita jangan terbawa. Ya. Kalau negatif tolong jangan langsung terbawa. Ya. Kalau negatif tolong segera masukkan yang baik ke dalam pikiran Anda. Ya, jadi kalau yang punya kecenderungan untuk buru-buru, ya, buru-buru, gampang panikan, dilatih sabar. Tenang, makin sering. Meskipun ini hanya label dulu, tapi ini membantu. Seperti orang yang belum bisa berdiri, supaya dia bisa berdiri, dia butuh pegangan. Kita butuh pegangan, sabar,
tenang. Ini pegangannya. Pegangannya. Kalau Anda punya pegangan yang kokoh, ya, termasuk juga yang tidak rajin gitu ya, disering masukkan. Jangan kalau tidak rajin malah kepikiran begini, sudahlah, saya mau tidur dulu dah. Apa yang terjadi? Malas. Mesti semangat. Anda jadi semangat. Tekun. Anda jadi tekun. Tapi kalau belum, sudahlah, besok masih ada waktu kok. Apa yang terjadi? Menunda. Ini kan sebetulnya informasi bagaimana kita mengerjakan apapun bergantung dari informasi. Dan kita punya kecenderungan apa yang ditawarkan pikiran langsung diikuti. Lagi nyapu. Ibu-ibu kan lagi nyapu. Terus teringat tentang jemuran. Langsung sapunya diletakkan, ingat jemur. Sudah jemur, belum kelar. Sudah diingat nutup pintu. Tinggal jemurannya nutup pintu. Jadi semua aktivitas kadang-kadang kita tidak menyadari, hanya mengikuti apa yang muncul sepintas. Ya makanya banyak pekerjaan yang tidak fokus. Ini belum selesai, itu tidak selesai. Ya, kenapa? Karena gampang terbawa oleh tawaran-tawaran pikiran. Maka sebisa mungkin karena pikiran ini adalah ya satu, dia adalah ya cerita kehidupan kita. Makanya sebisa mungkin ya ingatlah dhamma yang baik-baik, sabar, rendah hati, ya, tutur kata yang menyenangkan ini dimasukkan. Nanti saya yakin kehidupan Anda pasti lebih bagus. Lah Bante, kan saya masih begini-begini aja. Tapi kita sekarang sudah bikin janaka kama. Bibit-bibit perbuatan yang baik. Namanya janaka. Fungsi dari perbuatan yang pertama disebut sebagai janaka. Janaka itu adalah yang menciptakan. Ya janaka. Jadi kalau ada hal-hal, ya hal-hal, ya termasuk juga kapan hari waktu meditasi hari apa ya, hari Sabtu minggu pertama, ya saya bilang sama ibu-ibu pengen lahir sebagai orang yang cantik-cantik enggak, saya bilang. Enggak perlu skincarean tapi udah glowing, saya bilang gitu kan. Saya bilang gitu. Dia bilang, "Iya Bante, gimana?" Ya saya bilang, "Tahan, jangan mudah marah. Jangan mudah marah. Meskipun Anda mandi dengan sabun yang wangi, meskipun sudah make up-an, udah pakai baju yang rapi, tapi kalau marah tidak akan kelihatan kecantikannya." Maka sebisa mungkin ini penting sekali. Ya, hal-hal sederhana dulu. Ya, jangan mudah marah. Dikit-dikit marah, dikit-dikit ngambek. Apa enggak kan kemudian ngambek, enggak mau ngajak ngomong. Apa kalau dalam bahasa Jawa itu melengos. Melengos itu buang muka. Ya jangan mudah seperti itulah. Dewasakanlah batin kita. Hadapilah dengan memasukkan nilai-nilai luhur ke dalam batin. Jangan sampai batin kita menjadi kering, tidak punya kebajikan. Ingat loh ya, kalau Anda tidak ingat, maka persoalan lebih banyak daripada persiapannya. Anda ke wihara paling seminggu berapa kali sih? Anda ke wihara seminggu berapa kali? Ya saya tanya setiap berapa, satu minggu ini kan berapa hari sih? 7 hari. Dari 7 hari berapa kali Anda datang? Senin ada. Senin itu berapa jam? 2 jam. Nah, 1 hari yang kita dekatkan ke nilai luhur 2 jam. Tapi muasalah yang bikin kita berekele ini, ya jadi kita jadi kusut karu-karu itu lebih banyak daripada kita punya persiapannya. Bayangkan tuh, kalau nilai luhur di dalam batin kita kurang, maka bisa terombang-ambing oleh keadaan. Makanya sebisa mungkin ya dekatkanlah dirinya, ya hal-hal yang kecil-kecil dulu yang bisa diingat. Saya mesti sabar, saya mesti tenang, mesti saya bahagia. Hal-hal yang baik gitu loh dimunculkan. Memang setiap orang ini punya persoalan, tapi ingat, orang hidup bukan sekedar mencari kuantitas. Tetapi orang hidup sebetulnya mencari kualitas. Kuantitas itu seperti apa? Kekayaan. Penting enggak? Penting, ya. Kekayaan. Anda kerja dari pagi sampai pagi lagi. Bukan pagi sampai malam, pagi sampai pagi lagi. Ya, untuk mencari apa?
kekayaan. Tapi sebetulnya kalau ditanya, kalau Anda kaya tujuannya untuk apa sih? Itu kan sebetulnya cuma dua tujuan Anda. Bagaimana supaya bahagia, bagaimana supaya tidak menderita. Ini kan berbicara tentang kualitas. Jangan sampai Anda dapat kuantitas tapi tidak dapat kualitas. Hartanya banyak tapi tidak bahagia. Hartanya banyak tapi malah makin hari makin menderita. Maka sebisa mungkin tidak hanya berhenti pada kuantitas, tapi munculkanlah juga kualitas. Makanya kita harus patut bersyukur nih, supaya kita punya kualitas. Ya, karena kalau kita tidak punya nanti, ya sia-sialah, sia-sia. Punya kuantitas tapi tidak punya kualitas kan sia-sia. Punya beras tapi perut lapar. Punya beras tapi perut lapar. Itu ibaratnya punya kuantitas tetapi tidak punya kualitas. Bisa beli tempat tidur tapi tidak bisa tidur. Itu namanya punya kuantitas tidak punya kualitas. Ya, jadi sebisa mungkin ya dua hal ini juga dipertimbangkan. Namanya kualitas itu isi orang hidup yang dia cari cuma dua. Bagaimana supaya ia bahagia, bagaimana supaya tidak menderita. Kalau Anda punya uang, tujuannya untuk apa sih sebetulnya? Sebetulnya untuk ini loh. Untuk supaya bahagia, giliran mau makan ada yang dimakan, giliran mau jalan-jalan bisa jalan udah bahagia. Giliran sakit ada untuk berobat, itu kan supaya tidak menderita. Itu. Jadi sebetulnya apa yang kita perjuangkan ini kan memang awalnya kuantitas, tetapi untuk mengharapkan kualitas. Anda bangun rumah, pasang AC. Sebetulnya untuk apa sih AC itu? Supaya tidak menderita, sekaligus juga tambah bahagia. Aduh masih dingin. Lanjut lagi ya. Jadi sebetulnya ada kualitas yang didapatkan. Makanya waktu ini punya cerita, waktu ini punya makna, dan waktu ini punya manfaat. Isilah waktu kehidupan Anda dengan hal-hal yang baik. Jangan terkecoh oleh keadaan sampai lupa merubah cara pandang. Kalau cara pandang Anda rubah, maka kehidupan Anda berubah. Buatlah persiapan-persiapan yang baik dalam kehidupan Anda. Mungkin ini yang Bante sampaikan karena dari tadi sudah terlalu panjang yang Bante ceritakan. Bante juga udah pegel juga. Ya, Anda pegel di sini, saya pegel di sini. Ya udahlah, sampai di sini perjumpaan kita. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di lain waktu, lain kesempatan. Semoga ibu bapak senantiasa sehat, bahagia, sejahtera, maju di dalam praktek dhamma. Sadu. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu.